Halo guys, welcome back to Koko Sumsu. Jadi di video kali ini, Koko akan membahas tentang salah satu legenda yang gak kalah menarik dari legenda sebelumnya. Legenda ini berasal dari daerah pantai selatan Indonesia. Lelembut ini memiliki perawakan setengah manusia dan setengah ular, menggunakan baju kebaya berwarna hijau dan menggunakan mahkota emas. Apakah kalian tahu guys, kira-kira makhluk halus apa yang akan Koko bahas kali ini? Kali ini Koko akan membahas tentang Nyi Blorong. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu apa itu Nyi Blorong. Karena memang Nyi Blorong ini nggak lebih terkenal daripada Nyi Roro Kidul. Tapi Nyi Blorong ini masih memiliki ikatan yang cukup erat dengan Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Blorong ini meskipun nggak terlalu terkenal, tapi cukup banyak masyarakat yang mengetahuinya. Khususnya masyarakat yang berada di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Atau yang berada di daerah pantai selatan. Nah, jadi Nyi Blorong ini dipercaya memiliki paras yang sangat cantik dan memiliki kekuatan supranatural yang sangat kuat. Serta Nyi Blorong ini juga memiliki pengikut yang cukup banyak. Menurut kepercayaan dari masyarakat, Nyi Blorong ini merupakan salah satu penguasa dari Keraton Pantai Selatan. Konon katanya Nyi Blorong ini memiliki kesaktian yang luar biasa juga dan memiliki pengikut yang sangat banyak, yang terdiri dari berbagai macam jenis makhluk halus. Nah, konon katanya ia ditugaskan untuk menjerumuskan manusia-manusia untuk mengikuti pesugihan yang bertujuan untuk menambah jumlah pasukan yang dimilikinya. Nyi Blorong tampil menggunakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas, mirip sekali dengan Nyi Roro Kidul guys. Namun bedanya Nyi Blorong ini menggunakan mahkota yang berbentuk seperti ular kobra. Kain panjang berwarna emas konon katanya merupakan perwujudan asli dari Nyi Blorong ini guys. Nyi Blorong ini yang berbentuk aslinya itu merupakan ular raksasa. Dipercaya bahwa pada saat bulan purnama, Nyi Blorong ini akan mencapai kesaktian dan kecantikan sempurna. Dia akan menjadi wanita yang sangat cantik sekali dengan kesaktian yang sangat hebat. Namun pada saat bulan baru atau bulan mati, Nyi Blorong ini akan kembali menjadi wujud semulanya, yaitu sebagai ular raksasa. Jadi guys, ada beberapa versi tentang asal-usul dari Nyi Blorong ini. Ada yang mengatakan bahwa Nyi Blorong ini merupakan putri dari seorang raja. Namun ada juga yang bilang bahwa Nyi Blorong ini merupakan putri dari Nyi Roro Kidul. Namun dari beberapa sumber yang Koko cari, dari spiritualis dan legenda-legenda yang telah beredar di masyarakat, banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya Nyi Blorong ini merupakan putri dari seorang raja yang pada awal mulanya itu bernama Nyimas Dewi Rangkita atau yang bernama asli Nyimas Dewi Anggatri. Nyimas Dewi Rangkita sendiri adalah cucu dari Raja Carigin Kurung ke-11, Prabu Jaya Cakra. Nyimas Dewi Rangkita ini atau Nyi Blorong dulunya memiliki wajah yang sangat cantik. Namun karena dibesarkan di daerah istana yang serba kecukupan dan inklusif, Nyimas Dewi Rangkita ini menjadi pribadi yang sombong dan angkuh. Sehingga karena hal tersebut, kakeknya pun mengusirnya dari pengadilannya, lalu diasingkan ke hutan selatan. Disinilah cerita dari Nyi Blorong ini bermula. Suatu ketika dalam perjalanan di hutan, Nyimas Dewi Rangkita tidak sengaja melewati gerbang hantu yang membawanya ke kerajaan milik Ratu Segara Selatan Nyi Roro Kidul. Mengetahui bahwa ada manusia yang memasuki ke kerajaannya, Nyi Roro Kidul lantas langsung menyuruh seluruh pasukannya untuk menangkap dari manusia ini dan dibawanya ke hadapan Nyi Roro Kidul. Lalu Nyimas Dewi Rangkita ini menceritakan seluruh kisahnya kepada Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul pun merasa iba dengan Nyimas Dewi Rangkita ini. Lalu dia pun mengangkat Nyimas Dewi Rangkita sebagai putrinya. Lalu diberikanlah kekuatan gaib berupa manusia setengah ular kepada Dewi Rangkita ini. Lalu Nyi Roro Kidul ini juga merubah nama dari Nyimas Dewi Rangkita menjadi Nyi Blorong. Pada awalnya guys, Nyi Blorong ini hanya dianggap sebagai gadis biasa. Namun karena keahliannya dalam bertarung, memimpin dan menggunakan kekuatan gaib ularnya, Nyi Roro Kidul pun mengangkatnya sebagai pemimpin batalion untuk unit pasukan yang dimiliki oleh kerajaan. Karena kehebatannya dalam memimpin, lalu secara perlahan Nyi Blorong tersebut diangkat menjadi komandan tertinggi dari seluruh pasukan yang dimiliki oleh kerajaan Pantai Selatan. Nyi Blorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi siapapun yang tertarik untuk mengajaknya bersekutu. Biasanya di Indonesia itu dikenal dengan istilah pesugihan. Pesugihan adalah cara instan untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras seperti orang umum lainnya, yaitu dengan cara melakukan kerjasama perjanjian dengan para jin atau makhluk gaib untuk mendatangkan kekayaan secara instan. Dalam pesugihannya itu, Nyi Blorong akan mendatangi rumah dari pemujanya dengan menaiki singgasana ularnya.
Nah, sebelum dari Nyi Blorong mendatangi rumah tersebut, Nyi Blorong akan memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melakukan hubungan badan dengannya. Nah, namun untuk melakukan hubungan badan itu harus disediakan ruangan kosong yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Nah, pada saat Nyi Blorong mendatangi rumah orang tersebut, dia akan menaiki singgasana ularnya ini, lalu mengajak orang tersebut berhubungan badan. Nah, pada saat berhubungan badan, orang tersebut akan melihat bahwa Nyi Blorong ini sebagai sosok yang sangat cantik sekali. Namun pada saat ada orang lain yang mengintip dan ketahuan, maka Nyi Blorong ini akan langsung berubah menjadi ular raksasa. Barang siapapun yang berhubungan badan dengan Nyi Blorong atau orang yang mengintip tersebut akan dibunuh semua oleh Nyi Blorong ini. Setelah melakukan ritual hubungan badan, Nyi Blorong akan meninggalkan beberapa kepingan emas yang merupakan sisik dan keringatnya. Nah, lalu orang yang memuja dari Nyi Blorong ini akan menjadi kaya raya. Namun dipercaya jika kekayaan tersebut tidak bersifat selamanya atau hanya bersifat sementara. Nah, dipercaya juga untuk memperpanjang dari masa aktif pesugihan ini diperlukan tumbal arwah dari orang lain. Tumbal arwah ini bisa dari orang lain, saudara, keluarga, bahkan dari istri atau suami. Nah, lalu pada saat orang lain tidak ada lagi tumbal yang akan dikorbankan, maka pemuja inilah yang akan dikorbankan. Lalu pada saat mendapatkan ajal, itu tidak tahu kapanpun, bisa saja dia karena mati sendiri tanpa jadi tumbal. Nah, dia tetap saja bakal menjadi pengikut dari keraton Pantai Selatan ini. Nah, dia akan menjadi penghuni di sana dan menjadi prajurit. Selain itu juga ada periode-periode waktu tertentu yang membutuhkan tumbal arwah juga, yang digunakan untuk mempercantik dari Nyi Blorong ini serta menambah jumlah prajuritnya. Hubungan antara Nyi Roro Kidul dengan Nyi Blorong. Banyak spiritualis yang menganggap bahwa Nyi Blorong ini sama dengan Nyi Roro Kidul. Namun sebagian spiritualis lain membantah hal tersebut. Nyi Blorong ini dianggap sebagai putri ular yang memiliki tugas untuk menyesatkan dan menggoda manusia untuk mengikuti pesugihan-pesugihan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pasukan dari Keraton Pantai Selatan. Nah, berbeda sekali dengan Nyi Roro Kidul yang memiliki watak baik hati yang tidak suka menyakiti manusia. Tak hanya Nyi Roro Kidul yang sering digambarkan sebagai wanita yang cantik jelita, namun Nyi Blorong ini juga dipercaya sebagai wanita yang sangat cantik jelita. Nah, dan dipercaya jika Nyi Blorong ini masih hidup di zaman sekarang, dia akan menjadi rebutan bagi banyak pria karena dia memiliki paras yang sangat cantik. Nah, dipercaya juga bahwa Nyi Blorong ini menyukai hal-hal yang berwarna hijau. Makanya di setiap penggambaran dari Nyi Blorong ini pasti digambarkan selalu menggunakan pakaian berwarna hijau. Nyi Blorong sendiri dipercaya sebagai panglima terkuat yang dimiliki oleh Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Blorong ini mengumpulkan pasukan-pasukan dengan cara pesugihan-pesugihan tadi, sehingga dia memiliki banyak sekali jumlah pasukan yang bertujuan untuk menjaga dari Keraton Pantai Selatan. Nah, sehingga dia memiliki banyak sekali pengikut-pengikut makhluk halus yang sangat kuat. Menurut sumber lain yang Koko dapat, Nyi Blorong ini dulunya memang putri dari Nyi Roro Kidul. Nah, namun pada saat itu dia pernah mencintai seorang laki-laki yang bernama Jaka Bagus Umbaran, dan dia pun dijebak oleh Nyi Roro Kidul, sehingga dia pun terluka parah. Padahal dikatakan oleh Nyi Blorong bahwa Nyi Roro Kidul ini dulunya juga pernah mencintai seorang manusia. Tapi giliran Nyi Blorong ini mencintai manusia juga, dia diserang oleh Nyi Roro Kidul, sehingga dia pun merasakan sakit hati yang sangat mendalam kepada Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Blorong ini sampai kiamat pun bakal tetap balas dendam kepada Nyi Roro Kidul, sehingga sampai saat ini Nyi Blorong tetap mengumpulkan pasukan yang sangat banyak yang bertujuan untuk membalaskan dendam kepada Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul, dengan membawa pasukannya ke Keraton Pantai Selatan dengan membalas dendam yang dipimpin oleh Panglima Kabupati. Oh ya guys, dikatakan juga bahwa Nyi Blorong ini bersemayam di Goa Pantai Selatan. Sekian guys video dari Koko kali ini. Mudah-mudahan dengan cerita kali ini Koko bisa membuka pikiran kalian bahwa sebenarnya pesugihan itu tidak baik untuk dilakukan. Nah, karena pesugihan ini akan menyebabkan orang-orang yang kita sayangi serta keluarga kita akan menjadi tumbalnya. Apakah kita bisa bahagia